Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di Kupas Tuntas Crypto by Hedita. Nah, kali ini gue mau bahas salah satu koin yang dulu sempat top banget ya, yang katanya bisa menyaingi Solana dan juga Cardano. Yang seperti teman-teman lihat kan, Cardano ada di peringkat 9 coinmarketcap.com dan Solana ada di top 5 ya teman-teman. Nah, siapakah sebenarnya koin yang akan dibahas ini? Jadi koin yang akan gue bahas ini adalah koin Phantom, atau orang bilangnya ini ghost chain ya teman-teman, karena kan namanya Phantom jadi hantu. Nah, Phantom sendiri sebenarnya ada di peringkat ke-43, jadi sudah masuk ke dalam top 50 coinmarketcap.com. Jadi bisa dibilang sudah tidak diragukan lagi ya bahwa koin Phantom ini adalah koin yang sangat-sangat bagus ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu nih sebenarnya si koin Phantom ini apa dan juga apa kegunaannya, gue akan jelasin sedikit ya. Jadi si koin Phantom ini sebenarnya bisa kita cek di websitenya ya, dimana di websitenya ini kita bisa lihat ya bahwa Phantom enables visionary develop to build the decentralized application for tomorrow. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat Phantom itu sebenarnya secara simpelnya dia itu ingin mengatasi masalah skalabilitas, lalu masalah yang kedua decentralized dan security yang ada di dunia ini ya, di dunia blockchain atau cryptocurrency. Dan Phantom ini itu juga menurut gua ada satu kelebihan yang sangat-sangat oke, yaitu adalah dia adalah ini ya teman-teman, mana ya? Nah, ini nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat si Phantom ini sebenarnya adalah apa. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita lihat accessibility to everyone magic for developers, near instant transaction, do more with less, build to scale, environmentally friendly ya. Jadi mirip-mirip seperti Cardano dan juga Solana. Dan satu lagi yang menurut gue bagus itu juga FVM compatible, easy porting from Ethereum and other EVM chains ya. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya adalah kalau misalnya memang nanti ada developer yang memakai Phantom, jadi dan sebelumnya dia memakai jaringan yang memakai jaringan Ethereum ataupun keturunannya Ethereum ya, seperti blockchain yang lain. Nah, dia itu nggak perlu banyak perubahan code ya. Jadi nggak usah codingnya tuh nggak usah ribet, kayak nggak usah berubah bahasa. Jadi ibaratnya bahasanya tuh masih mirip-mirip lah. Jadi cuma diubah sedikit dan codingnya nggak usah terlalu banyak. Jadi intinya ini sangat ramah dan juga banyak developer lain yang memang memakai blockchain Ethereum yang memakai FVM bisa pakai juga memakai Phantom juga dengan mudah ya teman-teman. Fully permission, open source, dan on-chain governance ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apakah Phantom ini bagus, jelas bagus ya, mengatasi masalah yang kurang lebih mirip-mirip seperti Solana dan Cardano ya, mengatasi masalah yang ada di jaringan Ethereum itu sendiri. Nah, terus apa ada lagi nggak sih sebenarnya kelebihan dari si Phantom ini? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kita cuman melihat dari permissionless, decentralized, open source ini kan sebenarnya mirip-mirip sama blockchain atau kripto yang lain ya teman-teman ya. Speed, scalability, security semua juga bisa dibilang ya bersaing lah dengan Cardano dan juga dengan Solana. Nah, tapi kita tahu dari mana nih si harga Phantom ini masih potensi untuk naik atau tidak. Jadi kalau kita lihat ya dari harga Phantom sendiri itu kan selama 1 tahun, coba kita lihat dari 2 tahun ya. 2 tahun terakhir ini kan sebenarnya harganya mandek di bawah ya, dan sekarang ini baru-baru ini mulai naik signifikan nih. Nah, pertanyaannya apakah dia masih bisa naik lagi atau enggak, dan apa sih penyebab dia naik ya? Nah, kalau kita lihat dari penyebab dia naik itu sebenarnya karena ada yang dinamakan ini ya, Sonic Phantom atau Phantom Sonic ya. Jadi sebelumnya nama chain yang ada di Phantom ini adalah Phantom Opera ya, jadi jaringan Opera. Tapi sekarang sudah ada yang namanya Phantom Sonic. Nah, apa itu Phantom Sonic? Jadi intinya si Phantom Sonic ini intinya mau mengupgrade ya si jaringan Phantom Opera ya, sehingga bisa jadi lebih cepat, lebih scalability, dan juga tentunya lebih aman dari security-nya. Yang pastinya sangat dibanggakan adalah transaction per second-nya. Dia bisa sampai 2000 transaksi per detik ya teman-teman. Oke, jadi kita bisa lihat sebenarnya banyak banget kemajuan yang dibuat oleh developer si Phantom ini di Phantom Sonic ini, dan kapan sih dia akan rilisnya. Jadi si Phantom Sonic ini sebenarnya memang tesnya pun sudah close ya untuk testing betanya. Tetapi kalau kita lihat kemunculan Phantom Sonic ini kurang lebih ada di sini ya. Seingat saya di spring kalau nggak salah. Nah, benar.
Spring 2024. Jadi Phantom Sonic ini akan menjadi pengganti dari Phantom Opera di Spring 2024. Nah, Spring 2024 itu kurang lebih ya sekarang ini ya, jadi bulan Maret, kurang lebih 19-an Maret ya. Jadi masuk ke kuartal kedua. Oke, sebelum masuk ke musim panas bakal ada musim semi dulu. Nah, jadi karena udah masuk musim semi, jadi kemungkinan besar si Phantom Sonic ini juga bisa menaikkan harga Phantom ya, yang tadinya masih tertidur sekarang udah mulai naik. Kalau kita lihat lagi di sini teman-teman dari Phantom Sonic Talk ya, wah di sini weekly update terus ya teman-teman, di mana si mereka membanggakan kecepatan si Sonic bisa sampai 2000 transaksi per volume, average gas per fee transaction 185.000 saja, time to finality-nya 0,88 second, dan masih banyak lagi ya teman-teman yang memang ini sangat-sangat bagus untuk upgrade-nya si Phantom sendiri ya teman-teman. Jadi kita udah nggak pakai Phantom Opera, pakainya Phantom Sonic. Nah, kalau kita lihat dari analisanya ya teman-teman, si Phantom ini gimana sih? Kalau kita lihat sendiri dari analisa harga si Phantom ini kan sebenarnya sepertinya sih sudah terlambat ya, karena kan dia udah terbang duluan ya teman-teman. Jadi sebelumnya bisa dibilang dia sudah breakout trend line ya di sini. Dia sudah breakout trend line dan dia sudah menunjukkan gejala-gejala harga akan naik, dan ternyata sudah dikonfirmasi dengan mengalami penembusan harga $0,5 ya, dan sekarang harganya sudah ada di $1 ya teman-teman. Jadi harganya ini sudah naik. Apakah Phantom ini masih akan naik? Menurut gue kalau Phantom Sonic ini rilis dan berjalan dengan lancar sekali, menurut gue ya si Phantom Sonic ini bisa mencapai all time high-nya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, kalau kita lihat dari Solana misalnya, Solana USD, dimana kita juga tahu kan Solana juga kemarin harganya itu bener-bener udah hancur banget ya, ada di $20 ya kurang lebih. Dan setelah dia naik itu harganya bisa sampai ke $200-an ya. Dari kenaikan yang sudah pertama, terus dia masih naik lagi ya, dan naik-naik terus. Nah, apakah hal yang sama akan terjadi pada Phantom? Menurut gue juga bisa terjadi kepada Phantom ya teman-teman. Jadi memang kalau sudah naik gini, menurut gue sih si Phantom ini sudah terkonfirmasi bahwa harganya memang akan naik dan semakin naik, apalagi didukung dengan adanya jaringan yang baru yaitu Phantom Sonic yang bisa mendapatkan 2000 transaction per second ya. Intinya itu akan sangat-sangat mempermudah dan memperlancar para developer yang ada di jaringan Phantom. Nah, terus kalau misalnya kita mau beli Phantom di mana nih kok? Karena kan udah terbang nih ya. Tenang aja. Jadi kalau kita mau beli sebenarnya menurut gue masih ada kesempatan jika Bitcoin mengalami koreksi terus-menerus ya teman-teman, ataupun dia sedang mengalami sideways. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, di manakah harga yang baik untuk membeli Phantom karena harga Phantom sendiri udah naik? Menurut gua sih kalau kita lihat di sini ya, harga-harga terbaik untuk melakukan pembelian Phantom itu yang pertama jelas ada di daerah Fibonacci 0,236, yaitu di antara $1. Jadi kalau kita lihat di sini ini sudah ada support-support yang terbentuk di daerah sebelumnya. Lalu yang kedua, kalau kita mau melakukan averaging, kita bisa melakukan pembelian di sini ya teman-teman, di area $0,88. Oke, karena kalau kita lihat di sini sudah mulai terjadi berhenti ya, harganya sudah stuck di sini. Kurang lebih berarti di sini adalah support resisten yang baik, atau bisa dibilang harganya tuh di sini volumenya cukup tinggi lah untuk dipertahankan. Jadi kemungkinan dia turun sampai sini itu masih mungkin menurut gua. Dan menurut gua yang bagian yang terakhir itu ya paling sampai 0,5 ya, di $0,7738. Ya menurut gue dia akan sangat sulit untuk sampai ke daerah 0,618 ini atau di 0,6645. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa area yang bisa kita pantau untuk melakukan pembelian si Phantom ya kalau kita sudah terlambat. Nah, untuk jaga-jaga mungkin teman-teman juga boleh yang melakukan averaging dari sekarang gitu ya untuk melakukan pembelian Phantom, karena siapa tahu harga Phantom akan naik lagi dan kita sudah ketinggalan ya teman-teman. Tapi buat teman-teman tenang aja, karena harusnya gitu ya akan selalu ada antrian berikutnya. Kalau misalnya teman-teman memang tidak kebagian di Phantom, maka sebenarnya masih ada koin lain yang belum terbang yang teman-teman bisa investasikan. Gitu ya teman-teman. Tapi silakan teman-teman pantau, karena menurut gua si Phantom ini masih bisa mengalami kenaikan sampai ke harga semulanya ya, di all time high-nya di kurang lebih $3. Artinya masih ada potensi kenaikan kurang lebih sekitar, kita coba lihat dulu ya. Kurang lebih sekitar kalau dari harga sekarang nih, oke, 240% teman-teman ya kenaikannya. Artinya kalau misalnya kita beli di harga sekarang, harganya kurang lebih bisa naik sampai 3 kali lipat teman-teman ya, karena dia kenaikannya
Dari $1 ke $3,4 berarti kan keuntungan kita Hmm. bisa sampai 240% ya. Jadi naik kurang lebih 3,5 kali lipatnya dari harga saat ini. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu ya teman-teman untuk analisa Phantom yang menurut gue memang sekarang sudah terkonfirmasi bahwa harganya sudah naik. Nah, tapi buat teman-teman yang memang nanti memutuskan untuk membeli Phantom, mau melakukan averaging ataupun strategi apapun, silakan teman-teman lakukan riset terlebih dahulu ya. Do your own research karena balik lagi masih banyak koin-koin lain yang juga menurut gue bagus untuk kalau teman-teman memang yakin bahwa Phantom ini bisa mengalami kenaikan yang tinggi setelah teman-teman melakukan riset dan tidak cuma ikut-ikutan, silahkan lakukan pembelian karena video ini hanyalah edukasi dan bukanlah ajakan untuk membeli koin-koin tertentu. Nah, buat teman-teman yang suka dengan edukasi seperti ini, silahkan teman-teman ikutan Telegram dari Crypto Hack yang sudah gue taruh di link deskripsi karena nanti gue akan update perkembangan dari Phantom ataupun koin-koin lainnya di sana ya. Jadi gue nggak akan selalu upload di YouTube karena kalau upload di YouTube itu kan agak lama ya ada proses editing. Jadi teman-teman silahkan supaya tidak tertinggal, silahkan langsung subscribe aja channelnya dan juga gabung ke grup Crypto Hack, juga gabung ke Discord Crypto Hack. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.